Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita masuk ke dalam yaitu fasal sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah, kalimat sunnah tentunya kalau dalam fikih sunnah itu artinya sesuatu yang bukan wajib. Itu kalau sunnah menurut ulama fikih. Karena ada sunnah menurut ulama muhaddisin, ada sunnah menurut ulama usuliyin. Dan sunnah ini, sunnah di dalam sholat ini itu ada dua macam. Ada sunnah yang berkaitan dengan ucapan dan ada sunnah yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi sunanus sholat wa sunanuha kisman. Sunnah-sunnah sholat itu ada dua macam, al-qauliyah wal fi'liyah. Ucapan dan perbuatan. Fa ammal qauliyah, adapun sunnah-sunnah ucapan, diantaranya adalah yang pertama doa ul istiftah. Adalah membaca doa istiftah atau doa iftitah. Nah, doa iftitah ini kita katakan doa iftitah itu adalah termasuk sunnah. Dan mengucapkan bermacam-macam doa iftitah pun juga adalah termasuk sunnah. Tapi bukan sunnah dibaca semuanya ya. Bukan sunnah dibaca semuanya, tapi yang sunnah itu adalah kita katakan terkadang ketika sholat ini kita menggunakan doa iftitah ini, kemudian sholat yang lain kita menggunakan membaca doa iftitah yang lain. Adapun wa afdaluhu, dan yang paling utama, doa iftitah yang utama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Azim Badawi, yaitu adalah ma rawahu Abu Hurairah, yaitu apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qal kana Rasulullah SAW idza kabbara fis salati, Nabi SAW apabila takbir di dalam salat, artinya takbiratul ihram, sakata hunaiha. Dalam riwayat sakata hunaiha atau sakata hunayya, artinya beliau diam sejenak qabla al-qira'ah, sebelum dia membaca surah Al-Fatihah. Fa qultu, kemudian saya pun bertanya, ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Wahai Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ibuku, demi bapakku dan ibuku yang jadi tebusan. Ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'ah. Ma taqul, engkau diammu engkau di antara takbir dan qira'ah. Jadi saya perhatikan engkau adalah apa? Engkau diam di antara takbir dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ma taqul, apa yang Anda ucapkan wahai Rasulullah? Qal, kemudian Nabi SAW menjawab, aqul, saya katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bisalji wal ma'i wal barad. Dalam riwayat yang lain bi ma'i wasalji wal barad. Taib, ini adalah doa iftitah yang paling utama. Walaupun juga ulama yang lain mengatakan ada doa iftitah yang lain yang utama, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian sunnah ucapan yang kedua, karena tadi kita katakan doa iftitah itu kan ucapan. Adapun sunnah yang kedua adalah isti'adzah, adalah mengucapkan ta'awud. Mengucapkan ta'awud. Adapun lafaz ta'awud itu adalah ya ada tiga lafaz ta'awud. Ima kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebagaimana disebutkan dalam ayat idza quri'al qur'anu
idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ini lafaz ta'awud. Ada juga lafaz ta'awud yang lain yang disebutkan dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yaitu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kita mengatakan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Min hamzihi, dari dari kegilaannya, wa nafkhihi, dan juga dari kesombongannya, wa nafsihi, dan juga dari gangguannya. Kemudian sunnah ucapan yang ketiga dari sholat adalah ta'min, adalah ucapan amin. Baik itu imam maupun makmum maupun orang yang sholat sendirian. Dalil yang menunjukkan adalah hadits Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a, Nabi SAW apabila beliau membaca waladdallin, maka qal amin, beliau mengucapkan amin, wa rafa'a biha sautahu, dan beliau mengeraskan suaranya, artinya mengangkat dengan ucapan amin itu suaranya. Baik itu pada artinya ini tentunya pada sholat jahriyah, karena sunnahnya itu adalah dijaharkan pada sholat jahriyah dan disirkan pada sholat sirriyah. Dalil yang lain yang menunjukkan ucapan amin ini adalah termasuk sunnah adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imam, jika imam mengucapkan amin, fa aminu, maka ucapkanlah kalian amin. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian sunnah yang keempat, sunnah qauliyah, sunnah ucapan dalam sholat yang keempat adalah al-qira'atu ba'dal Fatihah, adalah bacaan surah setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini kita katakan di antara sunnahnya. Jadi ada beberapa sunnah setelah kita membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama, sunnah yang pertama adalah membaca surah selain Al-Fatihah itu sendiri sudah sunnah. Artinya setelah Al-Fatihah kita membaca surah yang lain. Nah, ini adalah termasuk yang sunnah. Sunnah yang kedua, sunnah yang kedua yaitu adalah apa? Adalah rakaat yang pertama, bacaan surah pada rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada bacaan surah pada rakaat yang kedua. Ini sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga yaitu adalah apa? Pada rakaat yang ketiga dan keempat itu adalah membaca surah, dan ini kita katakan sunnahnya membaca surah juga. Tapi ahyanan, artinya terkadang kita membaca dan terkadang mencukupkan dengan surah Al-Fatihah. Jadi ini adalah termasuk yang sunnah. Juga dalam sunnah yang keempat yaitu adalah apa? Istilahnya memperdengarkan, membacakan surah itu pada sholat-sholat sirriyah itu adalah kadang-kadang. Misalnya sholat duhur terkadang kita menjaharkan. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain dari Abu Qatadah bahwa apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fi rakatainil ulayaini, Nabi SAW membaca pada dua rakaat yang pertama minadz zuhri wal asr, dari sholat duhur dan sholat asar, bi fatihatil kitab, membaca surah Al-Fatihah, wa surah, dan membaca surah setelah surah Al-Fatihah, wa yusmi'unal ayat ahyanan, terkadang kami mendengarkan ayat itu yang dibaca oleh Nabi SAW itu pada sholat duhur dan asar. Wa yaqra'u fi rakatainil ukhrayaini, dan beliau membaca pada dua rakaat yang terakhir, maksudnya rakaat ketiga dan keempat dari sholat duhur dan asar, itu bi fatihatil kitab, itu hanya dengan surah Al-Fatihah saja. Tapi ini dan sunnah yang berikutnya yaitu adalah apa? Menjaharkan bacaan ini pada sholat jahriyah dan mensirkan itu pada sholat sirriyah.
Adapun sholat jahriyah itu adalah 2 rakaat yang pertama dari sholat subuh, 2 rakaat dari sholat subuh, 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan isya. Ini adalah termasuk sholat yang dijaharkan. Kemudian adapun sholat sirriyah, yaitu sholat duhur, sholat asar, rakaat yang ketiga dari maghrib, dan rakaat yang ketiga dan keempat dari sholat isya. Dan secara umum para ulama menyebutkan bahwa sholat wajib maupun sholat sunnah ketika dikerjakan di malam hari, maka sunnahnya adalah dibaca jahar. Apapun sholat sunnah yang kita kerjakan di malam hari, maka itu sunnahnya adalah dibaca jahar. Apakah itu misalnya sholat tarawih, sholat witir, sholat qiyamul lail, itu sunnahnya adalah dibaca jahar. Adapun pada siang hari, maka sunnahnya adalah dibaca sir. Apakah itu sholat duha, sholat duha, sholat qobliyah, yang berbeda dengan kalau qobliyah itu semuanya adalah sir, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Ya. Ada juga yang pengecualian di siang hari itu kita baca jahar seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat istisqa, minta hujan, sholat gerhana matahari, itu adalah sholat Jum'ah, itu adalah sholat yang dijaharkan. Taib. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah at-tasbihu fir ruku'i was sujud. Adalah mengucapkan doa tasbih ketika ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azim ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ini adalah sunnah. Jadi ini kita katakan bacaan ini kalau Syekh di sini menyebutkan adalah sunnah, walaupun ada ulama yang lain mengatakan bahwa itu adalah wajib. Tapi ini masalah, tapi beliau berpendapat bahwa ini adalah sunnah. Dalil yang menunjukkan sunnahnya bacaan, artinya subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud, adalah hadits Hudzaifah qal, shallaitu man Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu fi ruku'ihi, beliau mengucapkan pada setiap rukunya subhana rabbiyal azim. Ya. Wa fi sujudihi, dan di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang agung, yaitu adalah subhana rabbiyal azim, demikian juga subhana rabbiyal a'la. Tapi ini adalah termasuk yang sunnah. Dan sunnah yang lain adalah tentunya dibaca 3 kali. Tentunya dibaca 3 kali, karena innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu adalah ganjil dan menyukai yang ganjil. Jadi kita katakan ini ucapan 3 kali, ucapan subhana rabbiyal azim itu adalah termasuk yang sunnah. Atau sunnah yang berikutnya adalah menambahkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ini juga adalah termasuk yang sunnah berdasarkan hadits dari Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah SAW idza raka'a, Nabi SAW apabila beliau ruku, qala subhana rabbiyal azim wa bihamdi salasan, adalah beliau mengucapkan sebanyak 3 kali. Wa idza sajada, dan apabila beliau sujud beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, juga beliau salasan, beliau juga menyebutkan sebanyak 3 kali. Kemudian sunnah ucapan yang ke-6 di dalam sholat adalah az-ziyadatu fil i'tidali minar ruku. Adalah tambahan bacaan setelah bangkit dari ruku. Ketika berdiri setelah bangkit dari ruku. Dengan ucapan, setelah ucapan apa? Rabbana walakal hamdu, karena Rabbana walakal hamdu itu termasuk perkara yang wajib. Termasuk adalah ucapan yang wajib. Adapun setelah Rabbana walakal hamdu, maka ucapan itu adalah termasuk yang sunnah. Yaitu dengan apa? Apakah tambahannya itu? Tambahannya itu kita mengucapkan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini adalah tambahan. Nah, tambahan ini adalah termasuk yang sunnah. Atau tambahan yang lain kita mengatakan ahlas sanai wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun la mani lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'uzal jaddi minkal jad. Atau tambahan yang lainnya itu adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tapi ini tambahan-tambahan semuanya ini adalah termasuk yang
yang sunnah. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang ketujuh adalah doa baina sajdataini, adalah doa di antara dua sujud. Jadi ucapan doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud adalah termasuk yang rukun, termasuk rukun sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Adapun bacaan duduk di antara dua sujud ini, maka bacaan itu adalah termasuk yang sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan baina sajdataini, di antara dua sujud, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Artinya, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku. Juga ada doa yang lain, ada juga bacaan yang lain, dan ini kalau ada bacaan yang lain berarti ini termasuk sunnah yang berikutnya, yaitu adalah terkadang kita membaca Rabbi ghafirli, terkadang kita membaca doa di antara dua sujud dengan doa yang lain, yaitu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini. Nabi SAW apabila mengucapkan di antara dua sujudnya, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, warhamni, dan ampunilah dosa-dosaku. Kalau ada kalimat Allahumma ghafirli warhamni, ini al-maghfirah dan rahmah, ini adalah dua kata dalam kaidah itu adalah apa? Idza istama iftaraka, idza iftaraka istama. Kalau disebutkan kalimat maghfirah saja, maka termasuk di dalamnya rahmat. Kalau disebutkan rahmat saja, maka termasuk di dalamnya maghfirah. Misalnya kalau kita mengatakan Allahumma ghafirli dzunubi, ya kan? Maka apa? Termasuk di dalamnya adalah rahmat. Tapi kalau kita Allahumma arhamni bil Quran, maka termasuk di dalamnya adalah maghfirah. Tapi kalau disebutkan bersamaan antara maghfirah dengan rahmat, Allahumma ghafirli warhamni, kalau disebutkan bersamaan berarti maknanya adalah sendiri-sendiri. Maghfirah itu artinya apa? Ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu. Warhamni artinya ya Allah ampunilah dosa-dosa saya yang akan datang. Ini makna Allahumma ghafirli warhamni. Wajaburni wahdini warzuqni. Ini adalah termasuk bacaan di antara bacaan duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedelapan termasuk sunnah ucapan di dalam sholat adalah as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil awal li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Adalah beliau memasukkan bahwa sholawat kepada Nabi pada tahiyat yang pertama. Jadi sholawat kepada Nabi pada tahiyat yang pertama ini adalah termasuk sunnah, karena itu adalah perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan tahiyat pertama itu kan termasuk yang wajib. Tahiyat pertama adalah termasuk perkara yang wajib. Adapun membaca sholawat pada tahiyat yang pertama ini adalah termasuk yang sunnah. Jadi bukan wajib. Jadi kalau kita misalnya pada tahiyat yang pertama kita mencukupkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya sudah cukup. Artinya berdiri ke rakaat yang ketiga. Adapun tambahan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad dengan bacaan sholawat yang sudah kita sebutkan, maka apa? Ini adalah termasuk yang sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu fa yab'atsu Allahu fima syaa ay yab'atsahu min al-laili fa yatasawwaqu wa yatawadda thumma yusalli 9 raka'atin la yajlisu fihinna illa inda thamina fa yad'u rabbahu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yanhadu wa la yusallim thumma yusalli at-tasi'a fa yaq'ud thumma yahmadu rabbahu wa yusalli ala nabihi sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yusallim. Tapi ini adalah hadits dari Aisyah berkaitan dengan sholat witir. Ketika Nabi SAW itu sholat witir 9 rakaat, karena ini termasuk salah satu dari kefiyah bahwa sholat witir itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Adapun tata cara sholat witir 9 rakaat itu sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah ini, yaitu adalah apa? Kunna na'udzu Rasulullah SAW siwakahu wa tahura. Kami menganggap
pada Rasulullah SAW itu siwaknya dan toharohnya, fa yab'atsullahu fima sya'a, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangunkan sekendak dia, ayyab'atsahu minal lail, agar Nabi SAW itu dibangunkan di malam hari. Fa yatasawwak, kemudian Nabi SAW bersiwak di malam hari, dan ini adalah termasuk sunnah. Wa yatawadda, dan berwudu. Kalau berwudu untuk sholat, maka wudu ini adalah termasuk wajib. Wudu adalah termasuk yang wajib, karena bangun tidur itu adalah termasuk pembatal wudu. Tsumma yusalli tis'a raka'atin, kemudian Nabi SAW sholat witir 9 rakaat. La yajlisu fihinna illa inda tsamina. Adapun kaifiyahnya, tata caranya, yaitu adalah apa? La yajlis. Nabi SAW tidak duduk tahiyat pada 9 rakaat itu, illa inda tsamina, kecuali hanya pada rakaat yang ke-8. Jadi pada rakaat yang ke-8, jadi ini kita katakan boleh Anda lakukan secara berdiri dan boleh duduk. Artinya ini pada sholat sunnah itu boleh dilakukan sambil duduk. Karena Nabi SAW dalam riwayat dari Aisyah ini, yaitu sholat witir 9 rakaat beliau lakukan dalam kondisi duduk. Jadi kalau 9 rakaat berdiri, duduk tahiyatnya pada rakaat yang ke-8, mungkin dia lupa. Nah, dia akan lupa karena memberatkan dengan berdiri, kemudian menghitung 1, 2, 3 sampai 8. Tapi kalau duduk dia tidak terlalu dibebani. Maka pada rakaat yang ke-8 dia tahiyat awal. Beliau tahiyat awal, fayada'u rabbahu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusalli ala nabihi, dan beliau bersolawat kepada Nabi, dan bersolawat kepada Nabi ini adalah termasuk yang sunnah. Summa yanhadu, dan beliau bangkit pada rakaat yang ke-8, ke-9. Jadi bangkit pada rakaat yang ke-9, wala yusallim, dan beliau tidak salam karena masih ada rakaat yang ke-9. Summa yusalli at-tasya, kemudian beliau salat yang rakaat yang ke-9, fayaqut, kemudian duduk lagi tahiyat. Summa yahmadu rabbahu, kemudian dia memuji Rabbnya, wa yusalli ala nabihi, dan bersalawat lagi kepada Nabi. Adapun salawat yang kedua tentunya adalah, karena ini termasuk rukun, karena salawat yang kedua adalah termasuk rukun. Yada'u, beliau berdoa, wa yusallim, summa yusallim, kemudian mengucapkan salam. Kemudian sunnah ucapan yang ke-9 adalah doa ba'da tasyahudil awal wasani sawa. Berdoa setelah tahiyat pertama dan juga tahiyat yang kedua. Artinya berdoa setelah tahiyat pertama dan kedua, maka doa ini adalah termasuk yang sunnah, dan doa itu adalah termasuk sunnah ucapan. Adapun dalil yang menunjukkan pada doa setelah tahiyat pertama, yaitu hadits an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qa'adtum fi kulli rak'ataini, apabila Anda duduk pada setiap 2 rakaat, faqulu, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, summa liyatakhayyar, setelah membaca ini, kemudian summa liyatakhayyar ahadukum, kemudian silakan Anda memilih minad doai, doa ajabahu ilaihi, yang sangat dia butuhkan, yang sangat dia inginkan. Silakan dia berdoa apa saja yang Anda inginkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyad'u bihi rabbahu, hendaklah dia memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya doa ajabahu ilaihi, yaitu adalah sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, dia berdoa ini setelah tahiyat yang pertama. Adapun dalil yang menunjukkan setelah tahiyat yang kedua, yaitu adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faraga ahadukum minat tasyahudil akhir, apabila salah seorang dari kalian selesai dari tahiyat yang kedua, falyata'awwad billahi min arba, maka adalah dia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Berlindung 2 perkara di dunia, dan meminta perlindungan 2 perkara di akhirat.
Yaitu adalah apa? Nah, doa ini adalah termasuk adalah sunnah. Walaupun ada sebagian yang mengatakan bahwa ini adalah wajib. Yaitu adalah apa? A'udzubillahi min azabi jahannam. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari azab neraka jahannam. Ini adalah di akhirat. Karena kita katakan kita minta perlindungan 2 di dunia dan 2 di akhirat. 2 di akhirat itu adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Dari azab neraka jahannam. Dan yang kedua adalah wa min azabil qabr. Ini adalah di akhirat juga. Karena setelah alam. Setelah di dunia itu namanya alam akhirat. Dan awal alam akhirat itu adalah kematian. Adalah di alam barzah atau di alam kubur. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Adapun di dunia yaitu adalah wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari fitnah orang yang hidup dan orang yang sudah meninggal. Wa min syarril masihid dajjal. Dan juga saya berlindung kepadamu di dunia, yaitu berlindung dari kejelekan al-masih ad-dajjal. Ya, ini nanti ketika di hari kiamat kubra adalah munculnya dajjal. Karena ini adalah termasuk perkara yang sangat besar. Jangan sampai kita itu bertemu dengan dajjal. Kita memohon kepada Allah. Jadi jangan sampai kita bertemu dengan dajjal. Kenapa? Karena orang yang ketemu dengan dajjal itu bisa jadi dia tidak selamat keislamannya. Jadi keislamannya itu bisa jadi dia tidak selamat karena dajjal itu adalah diberikan kelebihan, ya kan? Bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ini adalah dajjal. Sehingga orang-orang muslim pada saat itu akan percaya bahwa dia adalah Tuhan. Sehingga itu akan menjadi musyrik, akan keluar dari agama Islam. Dan ini termasuk fitnah yang paling besar, yaitu jangan sampai kita ketemu dengan dajjal. Ad-dajjal ini pada hari kiamat, dan itu di dunia tentunya. Kemudian sunnah ucapan yang ke-10 adalah, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah sunnah, at-taslimatus tsaniyah, adalah salam yang kedua. Salam yang pertama adalah termasuk rukun, yang ke kanan, adapun salam yang kedua yaitu adalah termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah. Demikian juga menoleh ke kanan, menoleh ke kiri adalah termasuk sunnah, termasuk yang sunnah. Adapun ucapan salam adalah termasuk yang kalau yang pertama rukun, yang kedua adalah sunnah kata beliau di sini. Tapi sebagaimana yang saya sebutkan kemarin, ya hendaknya kita keluar dari khilaf. Kalau kita pengen keluar dari khilaf, yaitu adalah salam yang kedua kita mengucapkan salam. Sebab kalau kita mengucapkan salam yang kedua, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang sholat kita. Tapi begitu kita mengucapkan salam yang pertama dan tidak mengucapkan salam yang kedua, maka disitulah letak perselisihan para ulama. Jadi jangan sampai sholat kita itu diperselisihkan oleh para ulama dengan kita tidak mengucapkan salam yang kedua. Dia mengatakan bahwa salam yang kedua adalah termasuk sunnah. Li'annahu kana yusallimu taslimataini. Nabi SAW itu kan seringnya itu salam adalah 2 kali. Nabi SAW itu seringnya itu adalah biasanya itu salamnya setiap sholat itu adalah dua kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu ayyaminihi wa yasari. Nabi SAW itu biasanya mengucapkan salam itu ke kanan dan ke kiri. Ke kanan, menoleh ke kanan dan ke kiri adalah termasuk yang sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi, yang ke kiri juga Assalamualaikum warahmatullahi. Hatta yura bayadu khaddihi, sampai terlihat putih kedua pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menoleh ke kanan, pipi yang kanan dilihat oleh saf yang di belakangnya. Demikian juga ketika menoleh ke kiri, itu sampai pipinya itu terlihat di belakang. Jadi bukan menoleh dalam arti tapi betul-betul pipinya itu sampai terlihat di saf yang belakang. Warubbama iktasala ala taslimatin wahida, dan terkadang kata beliau Nabi SAW itu mengucapkan salam itu 1 kali.
Kama ja'an Aisyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi sholati, bahwasanya Nabi SAW mengucapkan salam pada sholatnya taslimatan wahida, yaitu adalah hanya satu kali salam. Tilqa'a wajhihi, itu pun hanya di depan dia. Artinya wajahnya itu di depan. Yamilu la syikil aimini syai'an, dan hanya menoleh ke kanan sedikit. Jadi tidak sampai pipinya itu sampai ke belakang. Jadi hanya assalamualaikum warahmatullah. Jadi menoleh, dan ini dijadikan dalil bahwa mengucapkan salam itu adalah satu kali adalah termasuk yang sunnah. Taib itu sunnah qauliyah. Adapun sunnah fi'liyah, yang pertama sunnah fi'liyah adalah raf'ul yadain, adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan sebagaimana yang kita sebutkan adalah mengangkat kedua tangan ke atas, semua jari jemari tangan ke atas, telapak tangan posisinya menghadap ke kiblat, kemudian jari jemari tangan ini tidak rapat, tidak juga direnggangkan. Ini adalah termasuk yang sunnah. Kemudian juga adalah apa? Dan mengangkat tangan ini pada 4 tempat, sebagaimana yang saya sebutkan juga pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi mengangkat tangan ini pada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram, mengangkat tangan. Kemudian mengangkat tangan yang kedua adalah ketika ruku, Allahu Akbar. Kemudian ketika bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Dan yang keempat adalah ketika bangkit pada rakaat yang ketiga setelah tahiyat pertama. Setelah tahiyat pertama berdiri ke rakaat yang ketiga, maka mengangkat. Ini adalah termasuk sunnah yang mudawamah, artinya sunnah yang terus menerus, yang sering kita lakukan. Adapun sunnah yang ahyanan, yaitu adalah mengangkat tangan itu fi kulli khafadin, fi kulli raf'in wa khafadin. Mengangkat tangan setiap kali bangkit dan mengangkat tangan setiap kali turun. Baik itu ketika mau sujud, mengangkat tangan, mau sujud, bangkit dari sujud mengangkat tangan, turun dari sujud mengangkat tangan, tapi itu adalah sunnah ahyanan. Ahyanan itu kadang-kadang itu ya kita katakan namanya kadang-kadang itu tidak sering. Ya kan? Tidak sering. Misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, 10 tahun sekali, itu namanya kadang-kadang. Artinya tidak sering. Kemudian juga mengangkat tangan ini tentu mengangkat tangan sebagaimana tadi yang saya sebutkan, semua telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan punggung tangan ke arah kiblat, bukan juga peso tangan, tapi adalah telapak tangan. Kemudian jari jemari ke atas, tidak juga kita genggam, tidak juga kita hanya jempol saja, tidak jari telunjuk saja, tidak. Tapi semua jari jemari tangan. Kemudian sunnah perbuatan yang kedua, adalah wada'ul yamin ala shimal fawqa sadar. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ini adalah termasuk yang sunnah. Jadi ini yang pendapat yang kuat fawqa sadrihi. Walaupun kita katakan ada juga yang meletakkan di atas pusar, ada juga yang meletakkan di bawah pusar. Adapun yang meluruskan tangan, maka itu termasuk perkara yang makruh di dalam sholat. Dalil yang menunjukkan meletakkan tangan, namanya meletakkan, tinggal meletakkan aja. Telapak tangan kanan itu diletakkan di atas punggung tangan kiri, di atas punggung tangan kiri, atau pergelangan, karena tangan itu kan dari ujung kuku sampai pergelangan. Maka pergelangan dengan pergelangan tangan kanan itu diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Nah, sudah, ini adalah meletakkan, tinggal meletakkan. Juga dalam riwayat yang lain alqu wal kursu. Jadi alqu misalnya ibu jari dengan jari telunjuk, ibu jari dengan jari telunjuk menggenggam, atau ibu jari dengan jari kelingking. Jari kelingking. Ibu jari dengan jari kelingking. Dan bukan termasuk sunnah ibu jari dengan jari kelingking kemudian jari telunjuk dengan jari tengah itu diletakkan di sini. Itu bukan termasuk yang sunnah. Jadi yang sunnah adalah hanya ibu jari dengan jari telunjuk kita seperti
menggenggam, atau ibu jari dengan jari kelingking. Jadi bukan seperti ini. Jadi ini bukan termasuk yang sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits an Sahal bin Sa'din qal kana an-nasu yu'maruna yada'a ar-rajulu al-yad al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Jadi orang-orang itu diperintahkan agar seorang itu meletakkan tangan yang kanan itu pada dhira'-nya yang kiri. Jadi ini namanya dhira' itu dari, kita katakan dari dari ujung kuku sampai siku. Jadi meletakkan, apakah kita begini, apakah pergelangan dengan pergelangan. Nah, kalau pergelangan dengan pergelangan kan berarti tangan kita itu berada di mana? Tangan kita itu berada di lengan ini, lengan bawah. Ya kan? Dan bukan termasuk sunnah telapak tangan ini diletakkan di siku. Ini juga bukan termasuk sunnah. Jadi kalau kita dapatnya ada orang sholat Allahu Akbar seperti meletakkan tangan kanannya, telapak tangan di atas siku, ini bukan termasuk yang sunnah. Atau diletakkan di lengan atas. Lengan atas ini diletakkan, itu juga bukan termasuk yang sunnah. Karena yang sunnah itu adalah apa? Tangan diletakkan di atas dhira'-nya. Qala Abu Hazim, la alamuhu illa yanmi dzalika lin Nabi SAW. Kata Abu Hazim, saya tidak tahu kecuali hadis ini mesti sampai kepada Nabi SAW. Juga dalam riwayat yang lain bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada adalah hadits an Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu qala shallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sholat juga bersama Rasulullah SAW. Wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ala sodrihi, di atas dada. Dada itu adalah dari tulang rusuk yang bawah sampai tulang rusuk yang atas. Jadi tulang rusuk yang paling bawah sampai tulang rusuk yang paling atas. Jadi meletakkan seperti ini, atau di sini, atau di sini. Jadi tidak ada satupun riwayat itu meletakkan sampai di leher. Dan kalau ada seorang yang menyebutkan bahwa orang-orang Wahabi, orang Salafi itu adalah meletakkan tangan kanan di atas seperti mencekik lehernya, ini adalah kedustaan. Ini adalah kebohongan. Dan ini adalah fitnah, tentunya tuduhan bahwa kita Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak pernah berbuat kecuali berdasarkan dalil. Jadi apa yang diperintahkan oleh Nabi itulah yang kita pegangi. Karena ini sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa ibadah ini harus dibangun di atas dasar dalil, dan tidak ada satupun dalil meletakkan tangan itu di atas leher. Di atas leher, dan na'udzubillahi min dzalik, atas tuduhan. Kalaupun itu candaan ini pun juga termasuk yang tidak dibolehkan. Kemudian sunnah yang berikutnya, sunnah perbuatan yang berikutnya adalah an-nazar ila maudhi'is sujud. Adalah melihat ke tempat sujudnya. Pandangan mata ini adalah ke tempat sujud. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan juga, bahwa pandangan mata itu hanya pada 5 tempat. Jadi 5 tempat yang disunnahkan. Selain dari 5 ini maka itu tidak dibolehkan. 5 itu adalah apa? Yang pertama adalah kalau kita sholatnya di depan Ka'bah, maka melihat Ka'bah. Jadi sholatnya itu adalah, pandangan mata itu adalah tertuju ke Ka'bah. Itu kalau kita pas di depan Ka'bah. Kemudian yang kedua yaitu adalah melihat kepada imam. Adalah melihat kepada imam. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat yang sholat adalah mereka melihat Rasulullah SAW. Ya kan? Melihat Rasulullah SAW sampai ketika Nabi SAW itu sedang sujud. Dalam riwayat sedang sujud. Kemudian cucu beliau Hasan dan Husain itu naik di atas kepalanya. Di atas punggungnya. Dan Nabi SAW itu tidak bangkit dari sujudnya. Sampai cucunya ini turun dari kepalanya. Nah sahabat ini, ada seorang sahabat. Dia merasa kok sujudnya Nabi SAW terlalu lama. Akhirnya dia bangkit dari sujud. Bukan karena kesengaja, dia bangkit. Kemudian dia melihat, cucu Nabi SAW masih di atas. Sampai kemudian dia sujud lagi. Artinya ini melihat apa yang. Jadi jangan-jangan ada yang terjadi sesuatu pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melihat itu adalah ke tempat sujud, sebagaimana yang kita sebutkan di sini. Hadits dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat,
lamma dakhala Rasulullah SAW al-Ka'bah, ketika Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah, ma khalafa basaruhu maudhi'a sujudihi, dan Nabi SAW itu adalah apa? Tidaklah pandangannya itu berpaling dari tempat sujudnya hatta kharaja minha, sampai beliau selesai dari sholatnya. Ini adalah jadi melihat ke tempat sujud. Dan yang keempat, melihat itu adalah ketika ruku tentunya adalah kaki. Demikian juga ketika tahiyat, melihat pandangan mata itu adalah tertuju kepada jari telunjuk ketika mengisyaratkan pada tahiyat. At-tahiyatu, melihat. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang perbuatan yang berikutnya adalah ayyaf'ala fi ruku'ihi ma tadammanatuhu hadhil ahadits minal hayat. Artinya dia melakukan sunnah-sunnah itu pada ruku. Apa saja yang sunnah pada ruku? Nah, yang kita sebutkan yang pertama itu adalah apa? Ketika ruku itu lam yuskhis. Jadi kepalanya itu rata dengan punggungnya. Jadi ketika sujud itu kepala dengan punggung itu rata. Jadi bukan kepalanya dongak ke atas, bukan juga diangkat, bukan juga diturunkan, ditundukkan, tidak. Nah, sebagaimana hadits lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Tetapi apa? Walakin baina dzalik. Kepalanya itu sejajar. Kalau kepalanya sejajar dengan punggung, berarti pandangan matanya itu adalah ke arah kaki. Sebab kalau didongakkan di tempat sujud, berarti kepalanya dinaikkan sedikit. Dan itu yang sunnah, ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua yang disebutkan dalam hadis adalah apa? Adalah tangan kanan, telapak tangan kanan diletakkan di atas lutut yang kanan. Telapak tangan kiri diletakkan di atas lutut yang kiri. Ini adalah termasuk sunnah. Kemudian menegakkan. Jadi ini tangan ini ditegakkan. Jadi bukan ditempelkan di mana? Di pinggang. Bukan sikunya ditempelkan di pinggang, tapi adalah ditegakkan. Cuma apa? Dimiringkan sebab kalau ditegakkan itu nanti tidak datar. Maka sikunya dijauhkan dari pinggangnya. Nah, sikunya dijauhkan dari pinggang, dan tentunya ada rongga antara siku dengan pinggang. Bahkan itu kalau bisa dilewati anak kambing, akan lewat anak kambing. Itu adalah saking. Jadi ketika ini itu jarak sikunya dijauhkan. Kemudian juga adalah tentunya sunnah yang berikutnya, yaitu adalah ka'annahu qabidun. Jadi seolah-olah dia mencengkeram kedua lututnya. Jadi mencengkeram, namanya mencengkeram, kedua lutut itu seolah mencengkeram. Jadi bukan kedua tangan ini di qabad, digenggam, diletakkan di atas lutut. Jadi bukan digenggam, diletakkan di atas lutut, tapi apa? Lututnya itu dicengkeram, dicengkeram. Ini adalah termasuk sunnah dalam perbuatan. Kemudian yang kelima adalah taqdimul yadaini ala rukbatayhi fis sujud. Adalah mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lututnya ketika sujud. Jadi meletakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya ketika sujud. Jadi ini memang juga masalah khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan lutut dulu baru kemudian kedua tangan. Ada juga yang mengatakan tangan dulu baru kedua lutut. Dan Allah Ta'ala alam, karena ini ada riwayat, yaitu adalah apa? Falyada yadaihi qabla rukbatayhi. Adapun masalah jangan kalian duduk sebagaimana duduknya onta. Apakah di situ tangan duluan, atau jangan seperti kalian onta. Kalau duduk, onta itu tangannya dulu, dia katakan lututnya dulu baru tangannya. Ya kan? Baru tangannya. Jadi jangan seperti onta. Berarti apa? Kita harus menyelisihi binatang. Yaitu tangan dulu baru kemudian kedua. Nanti juga masalah, nanti jadi perbincangan yang panjang. Mana lutut, mana tangan, mana kaki dari binatang. Nah, ini juga belum ada kesepakatan. Yang depan itu adalah tangan, yang belakang itu adalah kaki. Makanya ketika onta ketika duduk, yang didahulukan itu adalah apa? Karena tangannya itu sudah nempel di lantai sebenarnya, sudah di tanah. Ya kan tidak mungkin onta itu adalah diangkat kedua tangannya baru dia, tidak. Namanya binatang berkaki empat ya istilahnya, itu sudah berarti apa? Jadi yang jangan kalian seperti
jangan kalian seperti onta, yaitu adalah ketika sujud, duduk itu adalah lututnya terlebih dahulu. Tapi ini masalah dan beliau mengatakan bahwa yang sunnah adalah meletakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya. Dalilnya adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, "Idza sajada ahadukum," apabila salah seorang dari kalian sujud, "fala yabruk kama yabrukul ba'ir," janganlah kalian duduk sebagaimana duduknya onta, "wal yada yadaihi qabla rukbatayhi," maka hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ya, jadi kita ketika sujud adalah tangan dulu baru kemudian kedua lutut. Wallahu taala a'lam. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah melakukan sunnah-sunnah ketika sujud. Jadi sunnah-sunnah ketika sujud. Apa saja sunnah ketika sujud? Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini adalah dalam hadits Nabi Humaid fi wasfi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa idza sajada, apabila Nabi SAW itu sujud, wada'a yadaihi, Nabi SAW meletakkan kedua tangannya ghaira muftarisin wala qabidihima. Jadi tidak ketika sujud itu tangannya direnggangkan, tidak juga dirapatkan. Jadi ketika sujud tidak tangan dirapatkan, tidak juga tangan direnggangkan. Ya biasa-biasa aja lah. Jari jemari tangan itu posisinya biasa. Semua jari jemari tangan sunnahnya adalah posisinya menghadap ke arah kiblat. Wastaqbala bi atrafi asabihi rijlaihi al-qiblah. Jadi jari jemari tangan dan jari jemari kaki itu sunnahnya adalah posisinya menghadap ke arah kiblat. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah apa? Warfa mirfaqai. Sunnahnya adalah sikunya diangkat ketika sujud. Jadi siku ini diangkat. Tapi kita katakan ini hanya khusus untuk laki-laki. Adalah laki-laki. Adapun bagi wanita itu tidak diangkat sikunya tidak diangkat sebagaimana laki-laki. Untuk wanita adalah sikunya diangkat, artinya tidak nempel di lantai. Cuma sikunya itu adalah diletakkan di seolah-olah dia menggapit buah dadanya. Ini untuk wanita, beda dengan laki-laki, karena laki-laki kalaupun terlihat ketiaknya, karena mungkin dia pakai lengan pendek, terlihat ketiaknya itu gak ada masalah. Tapi kalau wanita kelihatan ketiaknya, maka itu adalah pembatal sholat, karena itu adalah aurat. Makanya dijaga tidak sebagaimana laki-laki. Kemudian sunnah yang berikutnya ketika sujud adalah farraja baina yadaihi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Ini adalah ketika Nabi SAW ini merenggangkan. Jadi sikunya itu dijauhkan dari pundaknya. Dijauhkan dari pundaknya ketika sujud. Ini untuk laki-laki tadi kita katakan, ini untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Sampai kemudian terlihat putih ketiaknya, kedua ketiak Nabi SAW. Demikian juga ketika sujud itu adalah apa? Adalah rasan akibaihi. Jadi kedua tumit itu dirapatkan. Kedua tumit itu dirapatkan ketika sedang sujud. Jadi kedua tumit itu dirapatkan. Tapi ini adalah sunnah ketika sujud. Kemudian sunnah perbuatan yang berikutnya yaitu sunnah ayyakuna julusuhu baina sajdataini. Adalah sunnah perbuatan duduk di antara dua sujud. Apa saja yang sunnah? Adalah tentunya yang sunnah ketika duduk di antara dua sujud itu adalah kaifiyah, tata cara duduk. Tata cara duduk yang sunnah yang mudawamah, yang sering, yaitu adalah duduk iftiras. Duduk iftiras itu duduk tahiyat awal. Dan sunnah yang ahyanan kadang-kadang yaitu duduk eka. Nah, kedua tumit dinaikkan, ditegakkan, kemudian duduk di atas kedua tumitnya. Jadi kedua kaki ditegakkan, kemudian duduk di atas. Itu duduk eka. Eka, tapi yang syar'i itu hanya ada pada duduk di antara dua sujud ini saja. Ya kan? Dan itu tidak boleh dilakukan ketika tahiyat awal. Duduk eka ini tidak dilakukan di tahiyat awal maupun di tahiyat akhir, kecuali kondisi tertentu. Tapi ini kemudian sunnah perbuatan yang berikutnya adalah tadi itu masalah kaifiyah duduk. Nah, sebagaimana disebutkan dalam
dua-duanya itu ada dalil duduk iftiras maupun duduk iqa. Kalau duduk iqa adalah hadis Tawus qal kunna li Ibnu Abbas. Saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas fil iqa alal qadamain. Jadi duduk iqa artinya duduk di atas kedua tumitnya. Jadi menegakkan kedua kaki, kemudian duduk di atas, apa kata Abdullah bin Abbas? Hiya sunnah, itu adalah termasuk sunnah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah sunnah yang berikutnya sebelum dia berdiri, yaitu adalah apa? Duduk sejenak, duduk duduk istirahat. Jadi ketika bangkit dari sujud mau ke berdiri, maka sunnahnya itu adalah duduk istirahat, duduk sejenak. Karena duduk itu sebenarnya kan ada duduk apa? Ada 4 duduk ya di dalam sholat. Ada duduk di antara 2 sujud, ada duduk tahiyat awal, ada duduk tahiyat akhir, dan yang keempat namanya jalsatul istirahat, yaitu duduk istirahat, duduk sejenak. Jadi ketika dari sujud ke berdiri. Nah, ini termasuk yang sunnah. Kemudian sunnah yang berikutnya yaitu adalah apa? Tamida alal ardi. Jadi bertumpu di atas tanah sebelum dia dari duduk sejenak mau ke berdiri. Sebelum dia berdiri, maka adalah bertumpu dengan kedua tangan. Apakah bertumpu dengan kedua tangan, bertumpu dengan satu tangan? Namanya bertumpu bisa telapak tangan di atas tanah atau ya kita katakan jari jemari saja. Ini adalah ya i'timad. Atau dia misalnya seperti ini, ya'jin menggenggam, seperti menggenggam, kemudian dia berdiri. Yang jelas bertumpu dengan kedua tangan itu adalah termasuk yang sunnah. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, perbuatan sunnah di dalam sholat yang ke-10 adalah ayyakuna julusuhu fit tasyahudaini ala ma jaa fi hadhil hadis. Adalah melakukan duduk pada 2 tahiyat. Duduk pada 2 tahiyat. Tentunya kita katakan apa saja yang sunnah pada duduk tahiyat awal dan apa yang sunnah pada duduk tahiyat akhir. Adapun pada tahiyat yang pertama itu duduknya adalah iftiras. Sunnahnya perbuatan itu adalah duduknya iftiras. Adapun pada tahiyat yang kedua, maka duduknya adalah tawarruk. Tawarruk itu adalah memasukkan kaki yang kanan di antara kaki yang kiri di antara paha dan betis kanan. Kemudian kaki kanan ditegakkan, kemudian duduk di atas tanah. Itu namanya duduk tawarruk. Ini duduk kalau iftiras tadi kita katakan sebagaimana duduk di antara dua sujud. Tapi ini kemudian itu kalau kita katakan sholat itu memiliki 2 tahiyat. Kalau sholat itu memiliki 2 tahiyat, maka tahiyat pertama adalah iftiras, tahiyat yang kedua adalah tawarruk. Nah, yang jadi permasalahan bagaimana kalau sholat itu hanya memiliki 1 tahiyat. 1 tahiyat, hanya 1 tahiyat. Yaitu seperti sholat subuh, sholat qobliyah, sholat duha, sholat witir, sholat malam, qiyamul lail, ya sholat tahajud. Apakah duduknya itu adalah iftiras, adalah duduknya tawarruk? Ini adalah masalah khilaf di antara para ulama dan termasuk khilaf dalam mazahib al-arba. Jadi ada yang mengatakan duduknya adalah iftiras, ada yang mengatakan duduknya adalah tawarruk. Tapi kita mengatakan ini adalah amrun wasi'. Kalau Anda berpendapat duduk iftiras, ya sudah Anda amalkan ini sampai Anda meninggal. Jangan sampai Anda bingung. Kalau Anda berpendapat tawarruk, maka ya sudah Anda tawarruk, jangan sampai Anda bingung. Anda tawarruk, nanti besok kemudian iftiras. Tapi ini adalah termasuk yang kemudian sunnah perbuatan yang kedua, yaitu pada tahiyat awal maupun tahiyat yang kedua, yaitu adalah apa? Tangan kanan itu diletakkan di atas lutut yang kanan dan menggenggam. Jadi menggenggam. Jadi tangan kanan ini digenggam, diletakkan di atas lutut yang kanan. Adapun tangan kiri, telapak tangan kiri diletakkan di atas paha yang kiri. Jadi ini paha, kemudian kanan itu adalah digenggam. Digenggam, ini adalah sunnah. Kemudian sunnah yang ketiga, yang berikutnya adalah yang
bahwa itu adalah mengisyaratkan jari telunjuk. Pada tahiyat pertama dan kedua, mengisyaratkan jari telunjuk adalah termasuk sunnah. Ini adalah sunnah perbuatan, mengisyaratkan. Adapun mengisyaratkan jari telunjuk adalah dengan cara kita menggenggam. Apakah menggenggam seperti ini? Menggenggam ya kan? Namanya menggenggam, begini kemudian mengisyaratkan jari telunjuk. Atau juga disebutkan dalam riwayat yang lain adalah membentuk angka 53. Membentuk angka 53. Jadi ini angka 5, bulatan ini angka 5, kemudian ini adalah gigi ini adalah angka 3. Jadi dalam hadits membentuk angka 53. Adapun tangannya, jari telunjuknya itu apakah dia luruskan ataukah dia bengkokkan sedikit, ini adalah ya kita katakan amrun wasi. Ini adalah perkara yang longgar. Kemudian sunnah yang berikutnya bagi yang menganggap ini adalah sunnah, yuharrikuha. Ini sunnah perbuatan. Kalau yang menganggap bahwa ini adalah sunnah, menggerak-gerakkan jari jemari telunjuk, menggerakkan jari telunjuk, ini termasuk bagi yang menganggap ini adalah sunnah, dan bagi yang menganggap bukan sunnah maka itu tidak dilakukan. Wallahu taala a'lam. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.